Tinggal di mana Bapak? Dari Cianjur, Pak. Cianjur. Sehari-harinya apa kegiatannya? Mic-nya mana? Mic-nya nggak ada. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya jual beli kambing saya. Jual beli kambing. Ya. Kambing domba atau kambing Jawa? Sama kambing Jawa sama kambing domba. Beli. Kambing Jawa sama kambing domba sama aja, Cianjur. Ya, Oh iya. Berarti di rumah punya kandang dong? ada Muat berapa ekor tuh kandangnya? paling 50 Pak Ji. 50. Ekor, ya. Nah ini mau kurban rame dong. Insya Allah rame. Kalau domba Garut minimal berapa tuh bos? Domba Garut bahan tuh. Yang buat pembesaran. Nanti kalau habis Idul Kurban tuh orang beli. Bos, Sekitar jual berapaan tuh? 2 jutaan Pak Ji. 2 juta? Iya. Udah ada tanduknya? Iya, udah tanduknya paling segini lah. Domba Garut. Iya, domba Garut. Kupingnya kecil. Iya, kecil. Nah ini maksain ke RDI apa hajatnya? Hajatnya lagi merintis dagang di warteg, buka warteg ya, baru 15 hari. Udah? Udah, Udah buka? Udah. Yang masak siapa? saya. Oh iya, pegang mic-nya. Yang masak ibu? Ya, Nah, tempatnya itu sewa apa punya sendiri atau sewa? sewa. Sewa. Berapa setahun? Setahun 2.500.000. 3 juta. Ya 3 juta Setahun. setahun. Nah, itu tanah apa udah ada bangunannya tuh 3,5 juta? Udah ada bangunannya. Oh, udah ada bangunannya. Iya. Nah, yang tahu RDI ibu dulu apa bapak dulu? Bareng. Gitu. Oh, bareng. Itu dia. Apa yang tertarik dari ilmu RDI? Oh, Cara penyampaiannya ya mengerti lah Pak Ji. Oh, nalar lah ya. ya. Ini ilmu RDI ya. Jadi ibadah nomor 1 ya. Iya, iya. Boleh, tadi ajarin ya. Iya. Sip. Ibu, mana Miki? Tinggal di mana? Kita dari Pamulang. Pamulang. Iya, Oh iya, kesini sama siapa? berdua sama suami. Sama suami, sama anak. Sehari-harinya apa ibu kegiatannya? Bapak apa kegiatannya? Kita bareng, usaha bareng, yaitu dagang ATK. Dagang ATK. Dagangnya di mana? Ada yang di rumah, terus ada sewa kios juga. Kiosnya di mana? Ada Pondok Petir namanya, sama ada yang di BSD juga. BSD. Iya. Nah, ibu nungguin di mana? Bapak nungguin di mana? Bareng, kadang saya di rumah, kadang di Pondok Petir juga. Karena sekarang lagi nggak ada karyawan juga, jadi kayak ganti-gantian aja gitu. Oh, nah kalau ibu di Pondok Petir yang di rumah siapa yang nungguin? Ada saudara, jadi saya sama suami berdua ke Pondok Petirnya gitu. Kalau di BSD siapa yang nungguin? Ada karyawan. Oh iya iya iya. Nah, itu udah berapa lama usaha ATK? Kalau usaha ATK dulu suami, dari dia 2007 dari masih bujang, terus 2010 kita nikah, jadi saya ikut suami. Kenapa dipercaya nama saudara bos di rumah? Kenapa dipercaya nama karyawan di BSD? Karena kan nggak mungkin kita pegang semua Pak Haji. Nanti kalau dianya laporannya nggak itu gimana? Ya risiko sih kemarin ya kayak gitu kan, kalau ada yang bisa dipercaya, ada yang nggak juga. Iya, karena duit kan nggak ada saudaranya. Iya. Kalau di rumah kan ada anak-anak juga, kalau duit dipegang anak juga gitu. Jadi Anak paling besar umur berapa? yang satu baru mondok, yang satu yang nomor 2 tuh kelas 6, jadi dia pulang sekolah, dia yang pegang uang di kasirnya. Tapi kan kalau dia belum pulang kan yang megang siapa? Ya pagi suami ada juga di rumah. Oh. Nah, jadi sore nemenin saya gitu. Nah ini yang tahu RDI ibu apa bapak? Suami duluan. Oh suami. Iya. Terus hajatnya apa nih sekarang? Jadi ini udah 2 tahun ini kita emang lagi down Pak Haji. Downnya gimana? Ya dari omset itu jauh banget. Terus tahun ini bahkan ada tutup 3 toko Pak Haji. Yang di mana? Ada daerah Gang Salak namanya. Terus Pondok Petir kayaknya mau tutup juga. Yang satu lagi di Legok. Karena emang nggak jalan gitu. Emang jatuh banget, dalam banget. Kita dikejar nota, dikejar bayar sekolah juga, kebutuhan yang lain juga. Jadi emang karena mepet, udah beberapa. Dulu di Legok yang nunggu siapa? Dulu karyawan juga. Aduh.
Di situ kenanya semua. Semua kena bos, kalau karyawan bos. Kecuali kalau lo kayak Auto 2000, cabang dimanapun dia udah komputerisasi. Iya. Jadi mau bayar apa udah komputerisasi. Sekarang tinggal utang semua Pak Ji. Ya iyalah bos. Sekarang Duit nggak ada saudaranya bos. bayar sekolah anak juga nunggak nih udah hampir setahun juga Pak Ji. Jadi bos asli dari mana? Padang Pak Ji. Hah? Padang. Padang. Seri juga Padang. Isi Padang. Jadi kalau ATK tuh sama fotokopi apa enggak? Ada. Fotokopi, ATK, cetak foto, ngeprint juga semua Pak Ji. Oh, kayak bikin itu fotokopi sekalian di La- Laminating, Oh. cetak foto, Cetak, ngeprint, oh. semuanya Pak Ji. Nah yang di rumah itu kemarin coba buka agen grosirnya juga Pak Ji. grosir apa? ATK-nya. Hmm. Ya itu juga, collab juga Pak Ji. Hilang semua pelanggan Pak Ji, nggak tahu kita kenapa itu. Saya pernah dengar tuh, jadi ada salah satu pelanggan saya lagi belanja tuh. Terus ada salah satu pelanggan, padahal dia ngutang itu sama saya. Terus kayak ngelirik aja. Terus pelanggan saya yang lagi ngobrol sama saya ngomong, kalau ada yang dekat ngapain jauh gitu. Ternyata mereka itu udah dikompor-komporin sama yang lain. Ngapain belanja ke sana bikin kayak orang gitu. Jadi banyak yang udah nggak balik gitu. Hmm. Sekarang nota di sama supplier banyak banget nih yang nunggu semua nih. Pastilah bos. Iya Pak Ji. Makanya itu cari Karyawan kan kalau nggak jalan dia nggak mau tanggung jawab bos. Yang penting dia terima gajian gitu. apalagi sekarang tahun ini kan bulan ini kan mau THP Pak Ji, ajaran baru. Heeh. Orang kan mau belanja buku. Nah, gua nggak megang sekarang buat modal juga lagi buat nol gitu kan. Nah, itu yang bikin stresnya sekarang kan. Nah, orang datang lagi nota, ya uang kita nggak megang. Karena emang Pasang jalan. umpatin sekarang Pak Ji. Makanya itu solusinya minta tolong sama Pak Haji gitu gimana? Bisa. Anak yang sekarang di pondok. Yang kedua Yang pertama kira-kira umur berapa? 14 Pak Ji. Hah? 14 tahun. 14. Nomor 2, Nomor 2 kelas 6 sekarang. nomor 3, Nomor 3 kelas 4. nomor 4, Nomor 4 masuk SD. mau SD sekarang Pak Ji. nomor 5. Nomor 5 ini Pak Ji. 6 semua Pak Ji. 6. Almarhum 1. Iya. Nah 6 tuh lahir normal semua apa ada yang sesar? Normal. Waduh, mantap bener. Berarti kalau anaknya 7 nggak ada pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 ya, langsung bersin lahir ya. Tapi enggak, justru yang makin ke bawah makin susah. Makin susah. Iya, justru dia lama nih. Yang anak pertama mah sejam doang Pak Ji. Sejam doang, Heeh. langsung pembukaan, Iya. lahir. Iya. Justru Tapi yang paling dia lama paling ini susah. itu ini bisa 6 jam ya? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari sakit. 3 hari. Makanya nggak mau lagi nambah Pak Ji. Nggak mau, tak nggak taunya ada lagi yang ke-7. Aduh, namanya ibu-ibu, udah ya pak, jangan lagi ya pak. Bujret, besok yang ke-7, besok yang ke-8. Itu juga ada rezekinya lah Pak Ji. Orang kan susah punya anak, kita alhamdulillah. 6 ya. Dikasih lah. Iya. Iya. Nah sekarang ya itulah sekarang prosesnya begitu. Buat lagi butuh-butuhnya usaha lagi down gitu kan. Pusing. Mm-mm. Nah saya juga nggak fokus juga sekarang nih Pak Ji, kebingungan mungkin kepikiran usaha kali ya. Nggak ini Pak Ji. Jadi gini bos, kalau ilmu RDAI pengen cepat terkabul, lo paksain harus gembira, refreshing. Iya. Karena Haji Marco mau jual aset yang udah 17 tahun misalkan gak laku, dia gue suruh liburan. Udah lo liburan dulu deh. Iya. Nah dia liburan, baru 7 hari liburan langsung hajatnya terkabul. Terus. Nah itu juga rencana. Nah lo bisa gak gembira, bapak dan ibu gembira. Karena itu yang bikin hajat terkabul, ceria. Makanya kemarin mau lebaran ini mau pulang kampung dulu Pak Ji, emang udah suntuk banget di sini. Kenapa gak pulang kampung? Ya ini rencananya nungguin dapat ongkos. Nungguin sekalian anak libur. Kan nggak mungkin Dia pulang berdua doang, anak kan masih kecil-kecil nggak mungkin. Di bawah ya 5-5-nya. Nah, kan perlu biaya ongkos mobil aja ke Padang sekarang udah 800.000 Pak Ji. Satu orang. Ya kan ngumpulin duit kan lumayan buat ongkos pulang balik kan gitu.
Ada rencana saya ini Pak Haji, kalau ada rezeki kita mah. Bos, kalau nunggu liburan kapan, Bos? Nunggu anak libur. Lama, Bos. Iya sih. Nggak usah, Bos. Mendingan kita jangka pendek aja biar gerak cepat. Kalau bisa malam ini aja lo hiburan. Biar besok pagi hari Senin ada uang masuk. Minimal 10 miliar. Jadi malam ini aja lo berempat kita gembira. Gimana caranya? Berdua pasangannya, lo berdua pasangannya. Tanpa melibatkan anak. Apa tuh? Nenen, Bos. Hampir tiap malam Pak Haji. Nah, tapi mesra gak? Romantis gak? Jangan ada beban. Kalau lo kan enggak. Emang ada ayatnya? Ada. Kalau kita sholat kan ada bacaannya gini, Bos. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku ikhlas semata karena Allah. Jadi lo nenen bukan karena cair 10 miliar. Tapi ikhlas semata karena Allah. Iya, lo mah nyusu biar cair. Jangan dong. Lo nyusu biar terkabul. Nggak boleh. Kok Pak Haji tahu? Gue keker neneknya dari sini. Neneknya bini lo dari tadi gue keker tahu dari tadi. Bukan ikhlas semata karena Allah. Lo karena biar cair, biar ada uang. Biar ada uang masuk. Jangan dong. Betul kan? Modal lagi nih Pak. Buat modal lagi. Mosok nyusuk bisa jadi modal? Nggak ada lah. Jadi lo romantis. Nikmatin keromantisan. Kenapa contoh ibu? Pada saat lo pengantin baru romantis, rezeki ada aja. Pada saat lo lahir anak pertama, rezeki ada aja. Pada saat lahir anak kedua disusuin kan, disusuin tuh. Ada aja rezekinya. Nah, sekarang kan dia nggak mungkin suruh nyusu. Ayo dek nyusu, nggak mungkin, kan udah gede. Nah, kenapa nggak kita aja yang suami tercinta yang gantiin tugas anak? Dek, ambil alih sama papa ya. Jadi kita sebagai suaminya yang nyusu. Nah, sambil nyusu, sambil romantis. Jangan ada sambil nyusu, ini ada pikiran. Besok jatuh tempo. Jadi susunya berantakan, Bos. Bubar. Jadi gue cuman romantis aja pasti terkabul, Pak Haji. Pasti. Gitu. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Karena kalau lo nggak hidup dan mati dan ibadahku ikhlas semata karena Allah, lo bacanya nggak karena Allah. Karena apa coba? Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Itu bacaan Pak Haji kan bacaan yang kalau kita fokus. Kalau kita nggak fokus, bacaannya menjadi Inna Suzuki, wa Yamaha, wa ya Honda, wa Avanza, wa ya Domba, wa Alphard. Harus kan Al-Fatihah. Dia Alphard. Aduh. Ulangin. Inna Suzuki, wa Yamaha, wa ya Honda, wa Avanza, wa ya Domba, wa Alphard. Masa niatnya nggak karena Allah. Harus karena Allah. Jadi lo seperti waktu bayi nyusu kan, kita ikhlas semata karena Allah sebagai seorang ibu ke anak kita. Nah, kita juga begitu, Bos. Jadi romantis banget. Jangan maksain. Mah, yuk kita nyusu yuk, Mah. Biar ada uang masuk, Mah. Jangan. Pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Pasti. Nah, maunya saya coba diperhatiin di kertas. Bapak lihat ke ibu, ibu lihat ke bapak. Bapak lihat ke ibu, ibu lihat ke bapak. Ada berapa sifat istri yang 18, Pak? Ibu coba lihat, ada sifat bapak yang 18, ada gak tuh semuanya tuh dari yang di kertas itu coba? Ada. Ada berapa? Semuanya? Atau ada berapa? Ada 2. Ada 2. Ibu ada 2. Kalau bapak ada berapa, Bu? Ada 3. Kalau saya sebut bapak ada 5, ibu ada 5, setuju gak? Setuju.
Setuju. Mancing jengkel. Nah, coba. Mana Bu? Coba. Jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, serewet, bawel. Di tipikal yang lain ikhlas ya. Sebentar ya. Maunya saya tidak ada sifat 18 dan tidak ada sifat pun yang 5. Kenapa? Karena hadisnya di dalam, karena itu penyakit hati. Itu penyakit hati. Jadi nggak boleh ada satu pun, nggak boleh. Nah, apalagi ibu tadi bilang ada 5, bapak bilang ada 5, nggak boleh. Coba terangin, jabarin bos. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sifat penyakit hati yang tidak diperkenankan ada oleh Pak Haji tadi, itu ada hadis Nabi yang masyhur, yang terkenal, yang dihafal banyak kita semua. Hadis itu diawali dengan kata-kata ingat, berarti penting. Ya, penting. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak semuanya. Apa itu dia? Dia adalah hati. Itu semua baik 1, 2, 3 sampai 18 itu semua adalah penyakit hati. Kalau itu ada di dalam diri kita, berarti kita mengotori. Kata Allah di surat As-Sams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung. Kalau kita mau beruntung kan, dapat rezeki banyak, dagangan laris, dombanya sehat, nasi warung nasinya jadi lancar. Ini harus dengan membersihkan hati. Lanjutnya di ayat yang berikutnya kata Allah, rugi kita. Rugi dalam arti semuanya, karena kita kotor, rugi dari sisi kesehatan fisik, psikis, bisa mengarah kepada bisnis. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi, bangkrut, menurun, merosot bagi orang-orang yang mengotorinya. Mengotori dengan apa? Apa dikotori dengan kotoran hati kita? Enggak, kotornya hati dengan sifat-sifat itu. Kalau negatif, maka pancaran energi kita menjadi pancaran energi yang negatif. Maka yang datang orang yang PHP kita, menipu, karyawan yang ikuti kita, karyawan yang brand, yang jelek-jelek, yang merugikan kita. Kalau kita negatif. Ini adalah dasar dari ilmu yang disampaikan Pak Haji, bahwa rezeki ngejar kita. Bukan kita yang ngejar uang. Dasarnya ini, dasar utamanya. Kalau kita sudah berbuat baik, ibadahnya positif, amal solehnya banyak, membantu banyak orang, tetapi kalau ininya negatif, kata Allah, kata Nabi tadi, rusak amalnya, rusak diri kita. Kata Allah, bangkrut, rugi. Kalau kita mengotori, semuanya bangkrut. Tapi kalau kita positif, energinya positif, maka kita seperti menanam bunga di taman bunga. Maka kupu-kupunya datang. Kita nggak usah nangkap, nggak usah ngejar. Kupu-kupu yang datang, kita tinggal menikmati, anak-anak kita tinggal melihat. Kupu-kupu yang cantik-cantik, warnanya yang beraneka ragam, tinggal menikmati.
Begitu juga rezeki, kalau kita tanam di dalam diri kita energi yang positif, maka yang datang karyawan pun karyawan yang baik-baik, memberi dukungan kepada kita, jujur, loyalitasnya tinggi, bahkan ada motonya loyalitas tanpa batas. Nah, itu. Walaupun ditinggal ke Padang berdua berhari-hari, berminggu-minggu, tetap jalan. Yang datang orang yang menitip modal. Kandangnya muat berapa? 50. 50. Ini dikembangkan lagi masih bisa. Tak titipin Pak, tambah 50 lagi. Begitu yang datang akan orang seperti itu. Karena Bapak sudah memancarkan energi positif. Seperti kupu-kupu tadi yang datang. Kalau kita ibaratkan listrik Bapak, ini yang gampang banget listrik itu. Kalau kita energinya positif, kita bisa memancarkan, menyalakan lampu. Kabel kita tarik jauh, positifnya saja yang kita ambil. Bisa nyala listriknya. Bisa ngambil negatifnya sembarangan ada dari ground, dari tanah. Nyala. Tapi kalau negatif kita nggak bisa, positifnya nggak ada dicari. Kalau kabel negatifnya itu 18 serabut jalur. 18 sifat. 18 sifat itu ibaratnya 18 serabut ini, lepas satu saja nempel ke positif konslet. Enggak tahu dia tukang listrik. Listrik. Maka Pak Haji bilangnya jangankan 18 yang lecet, yang rusak 18, satu saja kena satu, jres, rusak konslet, maka tidak boleh ada di dalam hati kita. Maka pesan Pak Haji caranya gimana agar ini lerem. Ini ilustrasi yang luar biasa yang Pak Haji contohkan. Jadi kalau kita harus mengendapkan diri tenang, Bapak tidak boleh kemerungsung, gundah, gelisah. Itu air di dalam kolam, di dalam baskom yang kotor, diubek-ubek, kita pusing kan, berubek-ubek kotor, nggak kelihatan dasarnya, nggak kelihatan. Di situ ada emas pun nggak kelihatan, ada intan pun nggak kelihatan, karena kotor. Maka kita harus dalam kondisi yang tenang, nggak boleh gundah, nggak boleh gelisah, nggak boleh jengkel, semua itu nggak boleh. Maka air itu akan sekotor apapun air, kalau dia didiamkan, pasti akan mengendap, kotorannya kelihatan apa yang ada di dalamnya. Berlian kelihatan, emas kelihatan, peraknya kelihatan, ada apanya saja di situ kelihatan, dan airnya jadi jernih, bisa diminum. Nah, jadi Bapak dan Ibu butuh ketenangan. Pulang dari sini tenang. Bapak sama Ibu kesini naik apa? Naik mobil. Berdua apa bertiga apa berberapa? Bertiga. Nah, ini beliin permen obat tidur. Antimo, biar dia tidur. Yang nyupir Bapak. Nah, buka dalam celananya Bapak, cara buka, Ibu emot. Sampai rumah. Bohong, sampai rumah nggak cair. Bapak sama Ibu kesini naik apa? Motor. Nah, Bapak di depan, Ibu remes-remes dari belakang. Kalau sampai keluar air mancur, pasti cair. Cair. Ya, becek, cair. Sampai cair. Maksud saya gini, Pak. Dibikin gembira, dibikin suasana ceria, dibikin suasana ya melebur aja nih, and enjoy. Iya, bohong nggak terkabul. Saya nggak setuju Bapak mesti wirid, jikir, itu bagus banget Pak. Wirid, jikir itu bagus. Tapi ini kan mudah, cuman butuh kebahagiaan doang kok. Apa saya dengan diremes-remes bisa cair? Nah kalau itu sampai keluar cair,
Kalau sampai keluar cair, udah itu aja. Pak Haji, bisa gak sambil saya gendong nanti dia tidur, suami nyupir, saya tangan kanan ngeremes-ngeremes alat kelamin suami? Bisa juga Pak, nggak masalah. Tapi kan ngerinya tangannya kena resleting, repot juga saya. Pokoknya maunya saya Pak, ini harus cair. Amin. Minimal bulan ini harus cair. Amin. Saya maunya 10 miliar. Amin. Berapapun bebas. Hanya Amin. cuman ini doang. Itu aja cuman. Bahagia. Iya, jadi kalau orang bilang gini, Ji, kenapa sih gue mesti senyum? Karena senyum itu pemecah dalam keheningan. Ice breaking, kalau bahasa Inggrisnya ice Ice breaking. breaking. Pemecah dalam keheningan. Nah kalau Bapak, Pemecah dalam kebekuan. pemecah dalam kebekuan. Jadi beku dipecah, akhirnya jadi cair. Nah, bikin dah biar suasana bisa cair. Bapak nanti sambil begitu ketawa-tawa, terus mah, kurang dikit mah, geser kanan mah, geser kanan. Awas kecemplung got. Nih, gue kepel loh, sampai kecemplung got loh. Soalnya entah kalau kecemplung got, gue yang dikomplain. Lo yang enak, nabrak orang yang jual nanas di IPB. Nih. Di depan IPB kan ada yang jual nanas. Iya. Awas lo makan mas madu. Lo saking enak. Mama nanas. Orang Bos, lo kalau nonton YouTube gue suka senyum-senyum nggak? Iya. Hah? Bagaimana? Aduh. Makanya hampir tiap malam lihat sih. Ya malam ya. Iya. Karena kita ngerasa masuk akal, makanya ya nggak jauh dari ajaran juga, ajaran sunnah juga, makanya kita percaya gitu. Makanya diniatin silaturahmi ke pagi. Iya. Kan kita juga kan bermesraan dengan pasangan kita. Iya. Dengan pasangan kita. Iya. Iya. Gitu. Dengan pasangan kita. Humor, ceria. Kalau sama yang lain marah. Iya, janganlah. Paling kalau dengan yang lain, saya nyaranin lu cari bandot. Ini kan ada bandot. Jangan cari yang lain. Don. Itu tiap malam deh tonton sih video Bapak Haji. Video ya. Iya. Makanya tadi diniatin ya kan, udah silaturahmi aja lah Bapak Haji lah gitu. Iya. Solusi mana tahu ada solusinya. Pasti ada. Lo praktekin dulu ilmunya RDAY. Iya, Pak Haji. Hari ini lo pecahin dulu keheningan. Pikiran yang penat-penat keluarin dulu. Nah, cara ngeluarinnya dengan humor, dengan ceria, dengan romantis. Karena jadi kalau nggak dikeluarin nih susah. Jadi kalau ibarat belut mancing mesti ada umpannya. Umpannya apa? Dikilik. Kilik tau kan belut? Iya. Zaman kita kecil dulu dikilik. Pengalaman Pak Haji, yang Pak Haji ceritain, makanya kerjaan saya dulu waktu kecil. Dikilik. Cuman ini ngiliknya pakai jari. Ngiliknya pakai jari dan kuku mesti dipotong. Ya. Gue yang cerita lo ketawa pada ketawa. Soalnya dulu kemarin, Papa, kamu nonton di kuku ya? Iya kenapa? Itu berasa banget tuh ya, ini penting gitu. Pokoknya suasana mesti ceria. Gue nggak mau tahu gimana caranya dipecahin dengan keheningan, dengan kegembiraan, dengan keceriaan, gitu. Nah ini kalau bawa mobil kan bos yang nyupir, ibu duduk di depan atau di belakang? Nah ini si kecil. Biasanya tidur belakang Pak Haji. Ah, Kadang peluk, kadang tidur ke belakang. kalau tidur mainkan bos. Ada kesempatan. Ada, sip. Alhamdulillah. Anak pinter. Nanti pulang bawain Pocari Sweat. Tuh ada Pocari Sweat kesukaannya dia. Tuh ada Pocari Sweat kesukaannya. Sama Yakult kasih. Pokoknya biar dia tidur nyenyak. Mama biar mainkan. Sampai rumah baru mau parkir udah cair. Bapak juga gitu ya? Iya. Gitu. Motor apa yang Bapak pakai ke sini kalau boleh tahu? Supra. Hah? Repo.
Ah, Revo. Iya. Yaudah, bisa kan sambil dipeluk? Oke, mainkan. Ya, peluk coba. Apalagi jalur puncak kan. Nanti jangan lupa sebelum sampai rumah, Bapak mampir dulu ke sate apa tuh? Sebentar lagi. Sate Marangi sebelah kanan ya. Tanda keberhasilan. Asik. Tanda keberhasilan. Dikasih selamat dulu saya. Ya, sate Marangi sambil minum es kelapa malam-malam. Terus ada lagi ya pertanyaan Bapak atau Ibu? Atau Bapak, Ibu atau Ibu? Ini saya tanya nih Pak Haji, kalau dagang online gimana caranya itu Pak Haji? Bisa, Ya kan saya bisa di jual Shopee juga. boleh. Ada kemarin juga lagi ATK lagi jual gitu, saya buka kuliner juga kemarin Pak Haji. Di mana? Di Pondok Petir juga Pak Haji. Oh iya iya. Rencananya mau dibuka warkop rencana Pak Haji. Oh iya. Di Pamulang situ rencananya. Makanya nunggu cair dulu modalnya. Bos, saran gue sih bos, usaha jangan variasi. Kalau memang udah ATK, fokus aja ATK. Kayak gue nih, udah fokus nih jadi motivasi si bos. Gue motivasi aja, nggak buka usaha lain, nggak ada. Gue udah motivasi aja. Kalaupun gue ternak sapi, kambing, kuda, hobi aja gue. Yang penting gue fokus aja. Tapi rezeki ada aja. Nah kayak mbaknya udah rumah makan, dari fokus rumah makan. Bos jual beli kambing, udah jual beli kambing. Nah bos ATK berdua, udah ATK gitu. Kalau suruh istri ATK, saya di kuliner gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, Nah, itu tapi rencananya. capek nggak? Capek. Karena mulai lagi belanja lagi di pasar, belum masak lagi, belum ini lagi. Aduh bos, Iya. capek. Kenapa nggak lo praktekin ilmu RDAY? Uang datang sendiri. Nah ya itu Pak Haji. Pengennya kita santai-santai di rumah uang datang Pak Haji. Iya, tinggal lo praktekin tuh ilmu RDAY yang 18 jangan ada dulu. Ilmu 18 jangan ada. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Tapi itu udah 4 hari udah dikerjain sama istri Pak Haji. Baca Quran 12 juz. Iya ngajinya. Nggak sampai 12 juz cuman baca gitu. Oh iya. Pelan-pelan. Karena udah dicoba bos sama Abdurrahman bin Auf, dia baca Qurannya khatam tiap hari. Malamnya dibaca Quran, paginya dia saudagar, kaya raya tajir melintir. Apa yang dia pegang jadi duit, apa yang diucap jadi duit, apa yang diinginin terkabul. Wasilahnya apa? Baca Quran. Kalau dia mungkin khatam, kita 12 juz deh. Hasilnya begini. Tapi udah dikerjain 4 hari sih. Boleh, terus Jadi, jangan pagi, terus jam jam. 00. Boleh terus. Sama sholat tobat nanti lo praktekin. Soal tobatnya udah saya yang 18. Kata yang Pak Haji dengar saya di YouTube-nya. Istrinya aja suruh katanya. Iya, karena kan lo pesugihan. Kan Pak Haji gitu. Iya betul. Saya suaminya nggak apa-apa. Iya, iya. Maunya. Iya, Jadi dia jarang bangun nih. iya. Kan dibilang gitu. Ya Pak Guru aja gitu, masa saya nggak boleh. Iya, betul. Gitu. Iya. Betul nggak Pak Haji? Iya. Anak murid kan nirunya Gurunya, iya. Setuju. Nah nanti paksain sholat tobat jangan bolong. Ah, nah, 18 saya. 18. Nah terus ingat lagi nih bos, ada ilmu pamungkas. Bapak sama ibu tidak boleh ingat masa lalu. Nah kita suka ingat masa lalu. Duit dipakai orang, duit dipinjem orang, kita di PHP-in orang. Coba jangan ingat. Karena kita diciptain sama Allah, kepalanya nggak bisa nengok ke belakang. Jadi ngapain ingat masa lalu, kan kita nggak diciptain nengok ke belakang. Nggak bisa lihat ke belakang, yang udah terjadi ya udah, kita lihatnya ke depan. Ini enggak. Kadang kita ingat-ingat yang masa lalu. Itu yang bikin hajatnya lemot. Itu hajatnya lemot. Sebenarnya nggak usah mikir ya. Nggak boleh. Pak Haji pikir-pikir tuh. Betul. Saya Nah, emang nggak ada Pak Haji, saya lurus aja. nah ini yang terakhir, nggak boleh berdebat alias adu argumen. Apakah anak, apakah pasangan, nggak boleh. Itu yang bikin hajat kita lemot. Emang ada hadisnya Pak Haji? Hadis. Ini sahih hadisnya. Ya, ada hadis Nabi yang tentang berdebat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat.
garis bawahnya paling dibenci. Siapa yang membenci? Allah. Kalau dibenci Allah, pasti yang datang bukan rahmat ataupun ridho Allah. Yang datang berarti murka Allah. Murkanya Allah. Kenapa berdebat menimbulkan banyak hal? Pasti akan kembali ke sifat 18 muncul. Dengan kita berdebat, maka timbul rasa jengkel, rasa mancing jengkel, rasa dendam, rasa sedih, rasa gelisah, rasa mikir, keluar semua. Akhirnya apa yang sudah dikerjakan membersihkan sifat 18 itu dengan berdebat saja muncul. Terutama biasanya kalau berdebat itu yang utama biasanya dendam dan jengkel. Jengkel sama anak nggak boleh. Jengkel sama suami nggak boleh. Kepancing jengkel karyawan nggak boleh. Karena gede hajat apa gede kepancing jengkel? Gede hajat lah. Nah kepancing jengkelnya 0. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Nah nggak boleh. Pokoknya apa-apa selalu banding-bandingannya hajat. Apa-apa bandingannya hajat. Apa-apa bandingannya hajat. Itu aja. Bisa gak Bapak sama Ibu? Bisa. Nah tadi saya ada tamu Pak. Nah tadi ada tamu saya. Saya bilang, apa yang bikin hajat kamu terkabul? Jadi istrinya umurnya 64 tahun. Suaminya umurnya 52 tahun. Suaminya umurnya 52 tahun. Istrinya umurnya 64 tahun. Beda 12 tahun ya. Apa yang bikin dia tajir, kaya raya, tajir melintir? Dia hobinya kalau naik mobil, suaminya sambil megang setir, dia megang nenen istrinya. Tuh sambil nyupir. Tuh, coba bos praktekin. Mobil matic manual. Manual, agak susah manual ngoper-ngoper. Iya, gitu. Yang penting ada arahannya Pak. Ya, pokoknya seromantis mungkin. Nah di rumah dia juga hobinya pasti ngeremas-ngeremas neneknya istri tercinta ya. Luar biasa. Ya karena kan dia mau cepat terkabul dengan cara gampang. Kalau gue mesti baca Quran 12 juz, kelamaan Pak Haji. Yang paling cepat deh. Nah itu saya praktekin ilmu itu Pak Haji. Beromantis bersama pasangannya. Setiap waktu, setiap detik. Saya bilang, bisa gak bikin istri lo ketawa kepingkal-pingkal? Nah itu dengan cara dia ngeremes-ngeremes, mainin pentilnya. Jadi istrinya ambil ketawa kepingkal-pingkal. Sampai keluar air mata. Iya betul. Keluar air mata, mungkin sampai banjir kali lantai. Lantainya banjir. Karena kalau Bapak saya ajarin baca Quran maksain 12 juz, kelamaan nih Pak. Bapak suruh baca Quran 12 juz kelamaan. Ibu juga gitu. Mendingan kita pakai yang ilmu simpel aja. Romantis. Atur waktunya. Malam ini Pak Haji boleh. Karena besok udah hari Senin. Kita butuh modal gede Senin. Besok Senin kita kalau bisa cair 10 miliar. Amin. Tapi hari ini Bapak harus praktekin. Bapak dan Ibu di mobil. Ini nanti kasih Pocari Sweat sama Vitacam, Yakult. Biar dia cepat tidur. Nah Bapak sama Ibu tidak boleh saya kasih makanan minuman. Biar nggak ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk gue juga yang repot. Justru kalau Pocari biar dia tidur. Kalau Bapak saya kasih Pocari, waduh. Sambil nyupir. Ada lagi gak pertanyaan sebelum saya tutup? Ini Pak Ji, apa cara nyelesain utang ini Pak Ji? Kan besok pagi cair. Besok pagi cair, kan di malam praktek. Yang dagang nagih mulu soalnya ini Pak Ji. Kan ntar malam praktek, wajib. Lo pulang, harus pulang. Habis ini lo harus pulang ke rumah dan harus praktek di jalan. Bapak bisa gak? Mau pulangnya kapan rencananya? Sekarang. Praktekin ya? Iya. Jadi kalau bisa, Pak Haji, boleh gak sih kalau misalkan saya pulang gak pakai celana panjang? Boleh, langsung copot, taruh di kantong plastik, biar ngerogohnya gampang. Ganti sarung. Ganti sarung. Pinjam sama anak yatim yang pakai sarung tuh. Kan ada anak yatim yang sarungnya kecil tuh.
berarti pulangnya muter dulu ke Bogor. Nah, betul. Triknya panjang ya. Betul. Kalau sini kan motornya langsung ke Parungnya. Iya, jangan. Karena Bapak pakai mobil, lebih baik Bapak tidak pakai semuanya yang bawah. Sadap yang copot, semua copot biar gampang, leluasa. Tapi jangan lupa nanti pas beli bensin turun nggak Jadi lupa gitu. Saya mau besok pagi harus ada yang cair. Amin. Malam ini kita romantis. Amin. Bisa? Cair ya? Sip, terkabul. Ambilin Pocari Sweat buat Dede sama Yakult. Terkabul ya? Harus terkabul ya, Bos? Ambilin Pocari Sweat sama Yakult. Ini yang pulang ke Cianjur kasih aja Coca-Cola sama Fanta biar dia nggak tidur. Ambil Coca-Cola sama Fanta biar dia nggak tidur. Di bawah tuh ada Coca-Cola.